karakter PayPal, kita kembali lagi di acara Ngopi Tipis, ngobrol pikiran dan juga tipis-tipis. Kali ini kita main-main ke tempatnya Mas Okta nih. Betul, terima kasih Mas Bahtiar Oke. atas kunjungannya, Ya, luar biasa. ini kayaknya di belakang ada banyak tulisan yang bernuansa 3D ya Mas ya. Ini Iya, betul. ada self photo studio photo booth. Nah, ini namanya apa nih Mas kalau boleh tahu tempat ini yang kita sedang ada di podcast ini kira-kira? Oke, ini salah satu di background atau di lobbynya ya istilahnya. Kalau di Oke, gedung ya. tuh nih lobbynya dari studio kami, Mas Bahtiar, di Pixel Pop Jogja. Jadi memang ada 2 Pixel Pop ya. Oke. Di Bogor itu yang pixelpop.id, terus Ya. yang di Jogja yang dinamakan dengan Pixel Pop Jogja. Oke, ya, oke. Ini sebelum kita lebih lanjut ya teman-teman, nih saya perkenalan dulu, ada Mas Okta. Mas Okta itu adalah rekan saya. Satu alma mater. Oke, sekarang masih kuliah ini ya Mas ya? Masih semester Oke. 7. Oh, semester 7, oke. Tapi sudah mentalnya, kewirausahanya jalan nih ya teman-teman, bisnisnya jalan. Berkat di mentoring sama Mas Bahtiar. Oke, alhamdulillah banget ya Mas ya. Sebenarnya dari Mas Okta sendiri nih Mas, ini kan udah semester akhir ya Mas ya? Iya, betul. Oke, di kuliahnya neng UGM nih ya. Iya. Oke, itu kan padat. Iya, Oke, lumayan. Oke, kenapa kok Mas Okta itu berani nih ngebuka atau mungkin nemu konsep idenya photoshoot nih? Awal mulanya itu gimana Mas? Kan biasanya setiap orang menemukan sebuah bisnis, Iya. itu biasanya ada yang pewaris, Iya. atau mungkin perintis gitu ya. Pewaris biasanya kan sudah ada ditunjukkan jalannya. Betul. Ya, kalau dari Mas Okta sendiri kisahnya mungkin gimana nih? Apakah menemukan idenya sambil jalan atau sambil di kamar mandi mungkin atau gimana nih kira-kira? Ya, sebetulnya sih sebelumnya aku udah sempat nyampein ya Mas di podcast sebelumnya itu tentang perjalananku di semester 1, 2, 3, 4 gitu. Singkat ceritanya, semester 5 itu aku mulai menentukan nih untuk ya udahlah bisnis aja gitu. Oke. Jadi mahasiswa prestasi, aku nggak ada lomba, nggak ada beasiswa, organisator juga aku udah lepas semua organisasi, ya udah sekarang ke dunia usaha aja lah gitu. Oke. Nah, awal mula titik di mana aku mulai menentukan foto studio ini ya memang sejak awal tuh aku suka banget yang namanya foto studio Mas. Gitu. Karena kinerjanya rapi, bersih, wangi gitu ya. Tempatnya eye-catching. Ya, eye-catching. Maksudnya ya kayak cerah gitu ya. Dipandang di mata tuh enak gitu. Bersih ya. Bersih gitu. Ya udahlah, ini cocok untuk bisnis gitu. Walaupun dengan tempat yang sebelumnya ini garasi rumah, akhirnya kita konsep sedemikian rupa jadi foto studio ini. Oke, gitu. Ya lagi-lagi selain demand-nya juga tinggi teman-teman karena emang Jogja kan banyak sekali pelajar ya. Dan setiap pelajar itu pasti butuh foto gitu. Bukan hanya pelajar sebenarnya. Mas-mas yang mau lamar kerja pun juga butuh foto. Ijazah juga butuh foto. Keluarga pun juga butuh foto gitu. Makanya demand-nya lumayan tinggi walaupun setelah kami riset banyak juga puluhan studio yang ada di Jogja pun kami tetap bisa eksis kok sampai hari ini gitu. Dengan metode-metodenya ya, dengan skill kreatif marketingnya, gimana cara ngelobinya, gimana B2B, B2C dengan organisasi komunitas oh ya, jadi akhirnya mengembang ya Mas ya. Oke. Nah ini Mas ngomong sendiri nih Mas, dari Mas Okta sendiri ya, ini kan tempatnya lumayan gede nih, istilahnya kayaknya ada sebelah sisi sana itu kayak ada tempat untuk room kayak diskusi-diskusi nih. Dan juga disewakan nih Mas ya. Oke. Kalau ini kan foto studionya ya. Nah, itu kalau dari ruang-ruang diskusinya dan juga foto studionya itu duluan mana? Kalau sejarahnya sih pertama memang dari ruang rapatnya Mas gitu. Jadi awal mulanya memang aset di sini tuh kita kerjasama ya sama ya keluarga kayak gitu atau partner lah istilahnya untuk kita manfaatkan lebih produktif. Itu berawal 1 tahun yang lalu bulan September Oktober tahun 24 itu kita sepakat mau menjadikan aset ini jadi aset yang produktif. Awal mulanya jadi ruang rapat itu yang sifatnya komersial disewakan dengan harga waktu itu masih sangat-sangat murah Mas. Karena dulu berapa Mas? Dulu 1 jamnya itu hampir 12.000 teman-teman. Oh murah ya? Kalau untuk rombongan kan ya jadi berapa murah tuh? Banget itu, satu orang bisa Rp500. Tapi sekarang berkembang 1 jamnya di 60.000. 1 jam sekarang 60.000. Semuanya sama? Beda-beda. Ada yang 60, ada yang 80. Paling mahal berapa? 80 per jamnya. Ya murah. Dengan mungkin rombongan rombongan terasa murah gitu. Berapa gitu ya. Maksudnya signifikan kan. Dulu 12, sekarang udah 60. Yaitu awal mulai memang siapa
yang mau rapat, sewa rapat biasanya di kampus, di kafe gitu. Nah, itu mulai memperkenalkan ruang rapat yang sifatnya nyantai, lesehan, homey gitu. Itu waktu itu memang sulit cari pasarnya, sekarang udah alhamdulillah rame gitu. Itu rata-rata yang memakai itu kalangan mahasiswa ya, Mas? Ya, mahasiswa, pelajar lah. Dari kayak semacam aktivis, BEM gitu ya mungkin ya. BEM organisasi, terus KKN. KKN juga. Sering banget di sini. Oh ya, soalnya kan dari sisi harga kan memang kalau di kafe kadang per orang harus mengeluarkan minimal budget order berapa ya. Betul. Dengan belum lagi nanti sewa ruangnya ya bisa minimalis lah ya. Betul. Itu memang awal mulanya ingin ingin memotong perspektif mahasiswa tuh rapat harus di kafe. Enggak, sekarang kita bisa loh menyewa ruangan yang sedemikian rupa. Ya memang terbatas mungkin enggak se-elit kafe gitu rumahnya homey kayak gitu. Dan terbukti juga banyak gitu. Mungkin teman-teman yang punya aset ya, kita bisa kerjasama untuk pembuatan aset produktif seperti ruang rapat ini. Itu satu untuk yang wilayah persewaan rumah produktif lah ya. Nah ini ngomong-ngomong, itu kan dari wilayah bisnis rumah produktif, Mas. Itu tadi juga membuka jasa untuk menyediakan, memproduktifkan rumah orang lain nih atau asetnya. Nah itu ada namanya juga nggak itu? Betul, Mas. Ada. Namanya itu Futuro Property. Jadi memang core bisnis kami itu ada 3 teman-teman. Satu di Futuro Property, lalu di Pixel Pop Studio Jogja. Terus yang ketiga nih baru banget Mas, laundry. Berarti rumah tangga muter semua nih. Jadi memang satu rumah ini semua produktif. Ya untuk kamar tidur, untuk ruang tamu, untuk kantor, untuk kamar mandi semuanya produktif. Kamar mandi disewakan juga? Enggak. Tak kira. Untuk fasilitas. Tambahan ya. Berarti ini muter kafe ya, Mas? Ini kan aset rumah yang lumayan gede nih, bisa luas, terus untuk persewaan juga jalan, room-roomnya, terus semua room terpakai. Semua room terpakai ya, produktif kafe ya. Mangkrak di sini. Nah, padahal pas awal mula kami mensepakati itu baru terpakai satu waktu itu. Satu di luar kamar ya, di luar kamar tidur. Kamar tidur memang kita nggak komersilkan untuk istirahat. Satu, padahal masih ada 5 kamar yang masih belum produktif. Terus akhirnya kita jadikan ruang rapatnya jadi 2 kamar, dapur kita pindah jadi ruang laundry, terus gudang kita jadikan musola, garasi kita jadikan foto studio. Ada 5 space. Berarti ini kerjasama dengan pihak keluarga ya, Mas ya? Kesepakatan, ada bagi hasilnya nggak kalau sama keluarga sih? Pihak keluarga yang kita ajak untuk kerjasama. Jadi revenue-nya ya setengah-setengah. 50-50. Iya, kalau enggak ya kasihan juga ya. Salah satu tipsnya kalau misal teman-teman mau membuka bisnis itu, sebisa mungkin jangan sewa tempat, Mas. Karena itu akan jadi fixed cost terbesar. Kayak contoh sewa ruko. Kalau memang budgetnya ada dan proyeksinya bagus dan memang sudah berpengalaman bagus, lah gitu. Tapi untuk pemula gitu ya, perintis atau memang modalnya terbatas, sebisa mungkin cari orang yang memang punya aset yang bisa diajak kerjasama. Yang hak milik ya. Jadi kita nyantai gitu. Soalnya kalau mengakuisisi kan butuh budget lumayan, perlu investor ya. Perlu. Berarti lebih ke tandem aja ya kita dengan orang yang sudah punya aset. Betul. Daripada mangkrak nih, ayo kita kerjasama jadi bentuk A, bentuk B, bentuk C gitu. Aku lihat sih banyak ya, Mas ya. Masih banyak sekali aset di sekitar sini, di Baciro, di manapun yang memang perlu produktif lebih tinggi gitu. Kalau udah produktif, ayo kita produktif lebih tinggi. Dengan mungkin produk apalah. Gitu. Kan yang main produk-produk juga bisa dari situ semua ya ternyata ya. Tapi memang itu rata-rata sekarang udah berapa unit, Mas, yang dibuka jasa dan dikelolanya? Kalau ruang kalau Futuro itu produknya ada 3 teman-teman. 1 di homestay, 2 di kos-kosan, 3 di ruang rapat. Kalau ruang rapat sendiri itu ada 5. Ada 5 yang di titik. Jogja, 5 titik. Yang di Jogja ada 4. Yang 1 titik di Solo. Luar kota ya. Itu yang ruang rapat. Kalau yang homestay? Kalau yang di homestay ada 12 titik, Mas. 12 titik di Jogja. Di Jogja hanya dapat 9 titik. 9 titik lainnya di Karanganyar, Wonosobo, sama Solo. Mencar-mencar ya? Mencar-mencar. Berarti nanti sistemnya ada manajemen sendiri ya? Bisa kami membentuk Futuro ini ya bukan asal kita nggak punya aset sama sekali. Tetap kami ada aset untuk portofolio kami. Ini contohnya pertama, salah satunya ini. Karena
Ya basisnya kalau misal kamu pengen gandeng mitra atau gandeng properti atau aset ya setidaknya kamu harus punya aset untuk portofolio kan Mas. Oke, ya benar Ya, benar. biar orang tuh percaya dan legitimate dengan produkmu Benar gitu. benar. Asetmu mana aja gitu. Kalau hanya kamu belum tiba-tiba mau approach tapi kamu nggak punya aset ya Ya, sulit sama nanti. aja. Iya. Ya, oke. Kalau sekarang udah 12 alhamdulillah udah mulai ada penawaran masuk. Nah, disitulah kami menseleksi Mas. Oh, Tingkat oke. produktifnya seberapa Oke, nih, oke, tingkat oke, oke. strategisnya gimana nih, mulai dari radiusnya, Hmm. jarak ke kota berapa, terus kira-kira potensinya untuk apa, itu kita screening di situ. Nggak semua kita Berarti nggak ACC. semua diterima. Betul. Oke. Berarti kan penawaran udah banyak ya. Lumayan Mas. Oke. Itu kemarin salah satu untuk apa namanya? Mencari iklannya itu dari mana? Apakah online atau memang dari mulut ke mulut juga gitu atau gimana? Sejauh ini sih 6 bulan pertama itu kami full barter dengan studio, dengan ruang rapat gitu. Jadi ada ruang rapat pasti tak free in foto studio. Oke. Ada yang foto studio pasti tak free in ruang rapat. Jadi kita barter nih gitu. Kita ada 2 bisnis di satu tempat, ayo kita kerjasama gitu. Kemudian ya ownernya sama-sama punya 2 tempat ini gitu. Walaupun nggak dikuasai sendiri, jadi ada dua tempat di sini. Makanya kita kerjasama di situ. Terus lanjut jalan, setelah ini kami udah mulai santai ya, paling KOL, terus paling sebulan sekali, terus ya hire desainer untuk kita blast, nge-ads dan sebagainya. Oke, berarti udah jalan ya, karena udah ada karyawan nih kayaknya. Oke, berarti pasti income semua itu Mas, yang nitik-nitik di beberapa titik ya? Semua masih pasif sih Mas, karena aku kan belum ada kerjaan pokok yang settle gitu ya. Jadi sejauh ini aku anggap semua passive income. Iya passive income. Ya malah justru kan kayak gitu toh, jamnya fleksibel. Betul. Ini income udah 2 digit ya? OTW. Bentar lagi nih. Oh iya oke. Nanti kan bisa ditinggal keluar kota. Bisa. Kalau fleksibilitasnya dapat banget. Iya. Enaknya kan kayak gitu toh, bisa ditinggal ke luar negeri gitu toh. Nah, sekarang ini Mas aku sibuknya skripsi. Aku semester 7 skripsi. Aku masih ambil mata kuliah, 4 mata kuliah plus ada 3 bisnis. Ini gimana kalau misal aku nggak manajemen sama tim, nggak create staff, ekosistem, sistem itu kan sangat-sangat sulit banget. Iya. Pasti aku kan keteteran lah. Aman lah, aman. Tapi sejauh ini kan masih aman. Iya. Bertahap. Ya semoga nanti growth lah. Iya, oke. Oke. Tunggu aja lah Mas nanti. Oke. Ya, kita tunggu lah. Kita ngobrol-ngobrol di balik layar lah ya. Oke. Lah ini oke lah, itu dari sebuah hal yang mungkin formal ya di dalam hidup, melakukan bisnis, terus kuliah ya, terus kan itu membuat daya pikir kita berjuang lebih maksimal ya Mas ya. Akhirnya kan agak kenceng nggak Mas otaknya biasanya? Selalu dituntut untuk mikir terus sih Mas. Oke, tapi kan ada fase-fase untuk relaksasi. Iya. Oke. Pasti ada. Biasanya ke arah mana nih? Kalau cowok itu kan biasanya kadang ada yang hobi, ada hobinya banyak. Ya, biasanya contoh ada yang kendaraan, ya, atau sampai hewan. Mas Badiar ini mobil kalau nggak salah. Kan hobinya mobil. Atau hewan, ya kan, hewan peliharaan. Ada hobi baca juga ada. Oh, ada yang baca ada ya? Ada kayak. Padahal orang-orang super produktif yang pintar-pintar di kampus itu biasanya kalau ditanyain hobinya apa? Baca buku. Baca buku. Baca buku padahal sebuah hal yang mungkin ya dianggap formal ya untuk kita ya. Oh, nggak betah. Tapi mungkin itu hiburan bagi mereka ya, karena dia merasa nyaman di situ, nggak apa-apa. Mungkin bukunya juga nggak buku akademik ya, mungkin ya memang novel, sejarah, cerita-cerita. Iya. Tapi kan ya membaca itu hobi. Ya hobi, oke. Nah kita kan membaca keadaan, mengambil peluang. Ya. Kalau terus terang aku harus selalu stay di dalam buku itu jenuh banget. Iya, oke. Ya itu gitu. Perlu tapi mungkin nggak semaksimal mereka lah gitu. Ya. Ini ngomong-ngomong hobinya apa nih Mas? Kalau kemarin baru hobi-hobi binatang atau apa nih? Kalau tadi ngomongin hiburan ya Mas ya, ya terus terang kalau jam produktifku tuh aku harus selalu bangun jam 6 pagi Mas. Oke, itu sampai istirahat ada waktu ya untuk waktu itu harus aku jaga. Intinya bangun jam 6 pagi, nggak boleh istirahat full sampai jam 11 malam. Oke, berarti berapa jam tuh? Berapa tuh? Ya 12 sekitar 7, 8, 9, 10, 11. 12 tambah 4 berarti lah 16 jam. Oke. Itu aku nggak boleh istirahat, ya ini nggak boleh istirahat. Kalau aku mau nyantai, nge-game atau nonton film itu ya termasuk dalam itulah. Tapi biasanya emang hiburanku itu selain ya tadi hobi, ya aku sesekali tuh
apa pijet kayak gitu. Oh, pijet apa nih? Pijet Refleksi. ya, refleksi Oke. terus ya, Di mana biasanya? biasanya di Jakal. Oh, Jakarta. Itu lumayan banget sih, kayak Oh, aku ambil paket, syaraf-syarafnya. Oke. paket 90 menit itu rasanya mantep banget. Oke. Kayak gitu. Berarti kayak udah tadinya Iya. kencang semua, terus akhirnya direlaksasikan, terus akhirnya mungkin enak lagi dari relax. kaki, kepala, tangan itu. Oh, Terus di-adjust ya. iya, nyobain aja Mas, nanti tak rekomendasikan. Oke. Oke. Terus yang kedua ya hobi sih Mas. Oke. Hobi itu salah satu ya oke kita spend uang gitu. Tapi kerasa betul kita tuh terhibur. Oke. Nah, kebetulan aku emang hobinya di ikan ya Mas ya. Oh, Nah, ikan. ikan mulai ikan koki, Oh, oke. terus sama ikan laut. Kayak gitu. Ikan laut ada ya? Ada ikan laut. Oh, Nemo, ikan dori. asin gitu? Iya, Oh, ada Nemo. ada. Nanti coba oh, lihat ya, di belakang. Oke. Real itu. Dan itu emang salah satu aku sendiri hobi ya. Pengen cari relasi dari situ Mas. Oke. Karena Ya. aku ngelihat kayak orang-orang yang suka nge-reef. Biasanya istilah orang yang suka akuarium air laut tuh nge-reef. Nge-reef itu gimana nih? Reef itu bahasa Inggris kok nggak salah. Iya, ya, maksudnya istilah bagi para penghobi itu apa? Nge-reef tuh mulai hobi dengan ikan air laut tuh nge-reef namanya. Oke. Itu Ya. nanti kalau misal aku salah tolong dibenerin ya. Iya, oke. Nge-reef biasanya aku sering dengar kata-kata nge-reef kayak gitu ya. Disitulah aku mulai mendapatkan banyak sekali relasi-relasi Mas. Ya mungkin dari pengusaha-pengusaha. Oh, malah pengusaha gede ya biasanya banyak dari kayaknya. situ. Ya, Karena budgetnya lumayan tinggi tuh. Iya. Main air laut itu. Karena perlu beli alat Peralatannya, filternya. ya, filternya. Terus kayaknya ada apalagi tuh yang itu ya. Ada skimmer. Oh, skimmer itu lah yang Terus paling penting. airnya, terus ada doxingnya, ada auto top up, wah macam-macam. Oke, banyak ya. Airnya itu pakai air asin, air laut asli. Kalau sepengetahuanku untuk pertama kali air laut asli. Oke. Setelahnya mulai artificial. oh, berarti pakai garam. Pakai garam. Ada kadar-kadarnya ya. Ada. Oh, oke. Tapi survive Mas itu ikan-ikannya ya. Sejauh ini 1 bulan survive. Alhamdulillah survive. Biasanya kan agak gampang dan Iya. enggak juga ya kalau air Betul. laut ya, ada yang banyak mati Betul. gitu ya. Ya mungkin karena hobi itu udah ini ya Mas ya. Kayak rasanya tangan tuh dingin. Oh, ya, oke. Kan Senang. panas. Ya, Senang. senang. Ada tuh orang yang melihara pasti mati, ada berarti emang yang Berarti nggak dingin dengan hobinya Ya. itu gitu. Ya, kalau hewan juga suka Mas. Oh, suka. Tapi sukanya yang hewan darat. Oh, yang kucing. kucing ya pernah ya, terus reptil biasanya. Ya, agak aneh ya. Ulo mau kura-kura darat gitu. Pernah waktu itu Mas? Pernah apa kadal gitu ya Iya. yang gurun, yang kering-kering gitu kan enak gitu. Kalau dulu pernah pengalaman tuh, pernah miara ikan. Ya suka sih, enak sih dilihat. Aku nggak telaten untuk bersihnya ngasih itu loh makan, Mas. Iya, ngobatin. Nah, terus kadang dulu pernah miara arwana tuh. Sempet terus pengen, kan biasanya kalau udah kita ada akuarium gede, pasti pengen naruh-naruh ikan lagi ya. Lihat Pengen apa, tambah lagi lah. Kalau udah ada ikan predator kadang ditambah apa kan nggak susah bisa. ya. Jadi wah kok kayak istilahnya perlu banyak banget tempat akuarium gitu ya. Akhirnya tak jual tuh dulu. Pernah dulu. Ya sebetulnya selain Tapi hobi, menarik sih, menarik. selain hobi, ini Mas, relasi sih Mas. Relasi. Yang aku sebenarnya ambil juga ya. Karena ya sejauh ini namanya bergelut di dunia bisnis tuh relasi tuh nomor satu. Ya, networking-nya harus itu ya. Harus luas karena emang kamu harus jualan, kamu harus jadi sales di situ. Iya. Kalau kamu tingkat sosialnya hanya di dalam lingkup kampus ya, Nah, gimana kamu jualan ke luar kampus? Nah, itu mungkin sasaran. Mungkin salah satu caraku yang masuk ke dunia ikan. Oke, karena kamu juga suka itu, Nah, dilalah networking-nya juga luas. Oke, berarti ikan laut ya Mas ya? ikan laut yang luas itu. Kalau ikan koki juga luas kok. Gitu. Tapi sejauh ini aku lebih cenderung fokus dan mengembangkan dan serius di relasi sosial di ikan air laut. Itu biasanya komunitas-komunitasnya itu Masnya itu dapat dari mana? Apa Facebook atau macam-macam nih Mas. Facebook ada, Instagram ada. Kalau Reef itu luas ya. Oh luas. Jadi akhirnya nanti kebentuk kayak diskusi di situ Iya, ya. diskusi di situ, atau terus forum, sharing-sharing di situ. Sharing-sharing akhirnya ketemu, kenal. ngobrol kayak gitu. Oke. Di Jogja ada ya? Berarti? Jogja ada. Oh ada. Oke. Menarik deh. Studionya juga ada. Itu di studionya Ada. Kalau aku boleh spill, Indonesian Rivers itu tempatnya ada di Jalan Kusbini nomor berapa itu ya? Yang Lupa. yang dekatnya PJKA. PJKA. KI itu. Oh KAI itu ya. Oke. Daerah situ. Daerah itu situ. studio untuk Koral. Koral. Studio koral dan ikan air laut. Oke.
Tapi aman kan ya Mas? Kan biasanya ada batasan-batasan tertentu untuk koyo hewan-hewan laut atau koral-koral gitu udah dia yang dia ambil kan juga wilayah-wilayah yang seperlunya gitu ya. Iya, kalau nggak salah mereka tuh berternak kok. Oh, ternak. Jadi emang tidak hunting tidak langsung mungkin ada dari, yang hunting ada yang ya. hunting untuk F0-nya mungkin ya. Tapi terus dari ada budidayanya itu. Ekosistemnya, jadi ekonomi juga berjalan di situ. Oke. Berarti muter ya malah ya. Oke. Ya wis berarti tidak yang terus dadak hunting terus habis kan enggak ya. Oke. Nyari ke Bantul. Oke, menarik sih, menarik ini ikan laut ya. Nah, ini dari Mas Okta sendiri nih. Ini kan tadi hobi udah jalan ya. Biasanya kan kalau cowok udah punya bisnis pasti ada hobinya untuk keseimbangan, balance ya. Balance. Karena itu hiburan. Iya, hiburan. Kalau seimbangnya akademik kayak kan memang iya kayak gitu toh terus. Nah, setelah dari itu semua ini kan tadi ada foto studio ya, ada ruang sewa, terus suka hobi, ada laundry, terus ada Futuro juga yang terkait untuk penyewaan kos homestay. Itu nanti mungkin kalau misal dari pihak-pihak penonton kita nih pengen asetnya itu lebih produktif bisa ya nanti ke Futuro ya. Bisa lewat saya, lewat Mas. Kebetulan juga Mas Bahtiar juga kita sempat mau kerjasama itu mau mengelola salah satu properti juga. Tapi masih dalam running ini. Nanti bisa lah kita komunikasikan ya. Terus, nah ini kalau untuk ikan laut sendiri itu atau air laut itu Masnya mau buka hobi di wilayah itu untuk di wilayah bisnisnya enggak? Atau mungkin sementara masih suka dulu gitu mungkin? Ada keinginan untuk membuka jual beli di situ Mas. Karena emang targetnya orang-orang tuh menurut aku sendiri banyak orang yang suka Mas. Karena emang enak banget dilihat Mas. Nanti Nemo ya. Nemo ya. Yang merah orange gitu ya, putih ya. Clownfish namanya. Kalau hiu ada nggak itu? Ada, tapi aku nggak punya. Hiu yang kecil gitu ada nggak Mas? Misal tidak mau besar gitu ada ya? Tapi sepertinya ada yang jual. Tapi kayaknya perlu kayak apa? Ya, akuariumnya agak gede ya. Karena itu hiu itu harus selalu muter gitu. Sih. Repot ya berarti ya. Tapi lebih enak kayak Nemo gitu terus ada koral-koral gitu ya. Ada yang memang main di ikan-ikan nyantai sama predator juga ada tuh yang hiu, yang apa. Aku kurang tahu sih jenis-jenis. Tapi kalau dinikmati buat keindahan kayaknya yang dia kayak lambe-lambe itu Nemo gitu ya, lucu ya. Oke lah, Mas Okta. Ini saya juga dapat belajar banyak nih. Nah, ngomong-ngomong nih kayaknya juga kemarin kan kuliah, terus kuliah kayaknya juga kan ini udah hampir akhir. Katanya malah ngambil SKS tambahan lagi kayak terkait tentang leadership atau apa nih? Kalau dulu emang semester 1, 2, 3 emang fokus di leadership Mas aku. Jadi belum mengenal dunia bisnis lah. Waktu itu emang ya sering ketemu sama orang, ngisi di fakultas-fakultas terkait leadership, tentang kepemimpinan. Iya itu juga penting sih Mas. Karena itu basisnya aku bisa mengembangkan bisnisnya ya berasal dari leadership, manajerial kan. Benar. Karena basisnya aku dari startup teman-teman, itu nggak ada bisnisnya sama sekali. Terus mulai tekun di leadership, manajerial, akhirnya di semester 5 mulai menentukan ke bisnis. Ya detailnya aku belajar otodidak sama anak FEB, ekonomi, fisikol, gitu. Untuk yang memperluas wawasan ke semua ilmu pengetahuan lah. Oke, Mas Okta, nanti ini kan kayaknya udah terbentuk semacam ekosistem ya dalam circle lingkunganmu dan bisnismu. Dari wilayah keluarga pun juga support sistemnya bagus, ada pembagiannya juga, asetnya juga jalan. Udah enak banget nih. Istilahnya tinggal financial freedom aja. Keseimbangannya kan udah ada. Tinggal dikembangkan, digedein, tinggal financial freedom kan. Tapi sebetulnya Mas Bahtiar, ini aku akan spill satu informasi ya Mas ya. Kalau diizinkan sekali ini jadi media yang pertama kali aku sampaikan. Kami ada rencana akan pindah semua bisnis ini ke tempat yang lain Mas. Jadi aset ini tuh akan kami jual. Aset rumahnya? Semua ini ya. Semua ini akan kami jual dan semua fasilitas ya studio, laundry dan ruang rapat tuh akan kita pindahkan ke ya nanti kita cari tempat lah kayak gitu. Jadi teman-teman yang memang udah kenalan atau mau membuka usaha di tempat saya dulu di sini ya silakan kalau berminat. Mau dijual nih aset-asetnya? Iya, ini real mau dijual. Pengen move on karena pengen tempat yang lebih industrial gitu atau compact lah. Compact. Ini kan menurut kami ini rumah ya. Itu terlalu konsepnya masih rumah gitu. Berarti yang mau dijual ini sak rumah sak tanahnya ini. Setanahnya serumahnya gitu. Mungkin kalau
ada furnitur tuh sekalian kita kasih aja. Tapi kan bisnisnya tetap kau jalanin Tetap juga jalan. di tempat lain toh. Ya, jadi insya Allah nggak berhenti lah gitu. Seandainya mereka terus pengen itu tetap dijalani yang seperti ini nggak masalah? Ya monggo gitu. Oh, yang penting jual. Contoh pemilik setelah kami itu mau bikin serupa kayak gini karena mungkin orang-orang udah tahu gini ya monggo gitu. Itu udah terserah pemilik rumah yang baru gitu. Tapi kita tetap akan running di tempat yang lain. Oke. Biar lebih kopeknya lebih lebih luas, lebih memang settle gitu. Oh ini studio. Kalau ini kan rasanya kayak masih rumah ya. Masuk ke rumah ini. gede. Oh ya gitu ya. studionya di sini. Oh ada ruang rapat sini, laundrynya di sini. Gitu. Oke. Ingin lebih rapi. Gitu. Oke. Ya nanti semoga ada yang melihat dan tertarik. Siapa tahu ya. Nanti mungkin bisa dikunjungi di akun Instagramnya ya. Ya mungkin bisa WA lewat Mas Bahtiar atau lewat aku juga bisa. Oke, teman-teman Karakter People, nah itu sangat inisiatif sekali ya. Kalau yang lain-lain biasanya itu inspiratif, kalau ini inisiatifnya itu tinggi. Jadi akhirnya menghasilkan sebuah profit income yang bisa menjaga keseimbangan di lintas keluarga ya Mas. Dan juga ekosistem, terutama teman-teman mahasiswa yang kayak di BEM, terus di komunitas-komunitas, dan semoga nanti dari Mas Okta bisa tetap inisiatif dan juga berdampak melalui bisnis-bisnisnya. Amin. Luar biasa juga Mas Bahtiar. Salah satu aku tersendiri itu sulit untuk mencari relasi yang mungkin sesama bisnis ya Mas ya. Tapi seusia Gen Z gitu. Oh ya. Mungkin dengan pengalaman yang sejauh itu ya. Dengan diundang Mas Bahtiar ini bisa suatu saat nanti bisa terkoneksi dengan mungkin yang udah pernah diundang sama Bahtiar sebelumnya itu bisa saling terkoneksi. Oh ya, bisa saling ngobrol gitu. Jadi kayak Mas Bahtiar ini bisa untuk menemukan atau mempertemukan orang-orang entah dari bisnis, entah dari akademisi, entah dari lomba-lomba, prestasi lainnya. Bagian dari sebuah katalis, mempercepat aksi dan reaksi. Makanya pas BV di sini tuh kami katalis, Pak. Siap. Ini bocor nih nanti. Oke, ada pesan-pesan nggak nih untuk teman-teman di luar sana nih? Teman-teman yang memang punya minat di dunia pengusaha, bisnis, aku sangat terbuka lebar, dan juga Mas Bahtiar. Aku anggap Mas Bahtiar ini walaupun kami beda di usia, tapi aku menganggap ya kita udah temen lama ya Mas ya. Kau Gen Z, milenial ya? Oh iya toh Mas? Aku milenial ya? Oh ya itu. Aku sangat terbuka teman-teman, kalau mau sharing, ngobrol, kita siapkanlah masa depan untuk lebih baik lagi. Kita nggak usah pandang usia, kita siapkan aja sebaik mungkin. Amin. Ya, semoga lancar semua. Tetap semangat ya teman-teman, tetap inisiatif dan juga gimana pun kamu tetap gali potensimu ya. Salam.